Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andani selaku moderator dari kelompok C yang akan membahas mengenai materi memahami klasifikasi, pembentukan, reaksi-reaksi, dan penentuan struktur karbohidrat. Adapun pemateri pertama yang akan menyampaikan terkait mendeskripsikan reaksi oksidasi dan reduksi monosakarida kepada baik Royatul Aini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baik Royatul Aini akan menjelaskan tentang reaksi reduksi monosakarida. Reaksi reduksi monosakarida yang di sini dalam hal ini pada reaksi di samping yaitu deglukosa akan direduksi dengan reagen atau katalis H2NHBH4 atau dengan logam platinum. Deglukosa di mana terdapat aldehid dan apabila direduksi akan menjadi alkohol. Gugus karbonil dari aldosa dan kotosa dapat direduksi oleh berbagai reagen. Produksinya yaitu polialkohol yang disebut alditol atau dalam hal ini deglusitol. Contohnya hidrogenisasi katalik atau reduksi dengan NHBH4 akan mereduksi deglukosa menjadi deglusitol. Akhiran untuk nama dari salah satu polialkohol ini ialah itol. Reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi sejumlah kecil aldehid dalam kesetimbangan dengan hemiasetal siklik. Jika aldehid yang sedikit itu direduksi, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, sehingga akhirnya semua gula terkonversi atau terreduksi. Sorbitol atau dengan deglusitol, sorbitol sama dengan deglusitol digunakan secara komersial sebagai pemanis dan pengganti gula. Deglusitol alamiah telah diisolasi dari banyak buah, misalnya buah ceri, apel, dan dari lumut serta rumput laut. Deglusitol sintetik digunakan sebagai pemanis sintetik. Terima kasih. Baiklah, saya Desi Andani dengan NIM E1M42100. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi terkait mendeskripsikan reaksi-reaksi pada gugus hidroksil karbohidrat. Gugus hidroksil pada karbohidrat itu reaksinya sama dengan gugus alkohol lainnya. Dia bisa membentuk ester, bisa juga membentuk eter. Nanti juga karbohidrat juga bisa bertindak sebagai diol dan membentuk asetal ataupun membentuk ketal. Jadi ada 3 pembahasan yang akan saya lanjutkan, yaitu pembentukan asetat dan pembentukan eter. Baiklah, yang pertama pembentukan asetat. Reagensia yang digunakan untuk esterifikasi itu adalah berupa anhidrida asam asetat dengan natrium asetat ataupun piridin sebagai katalis. Pada suhu 0 derajat, reaksi asilasi akan lebih cepat dibanding pengubahan ke bentuk alfa ataupun beta. Pada kondisi ini, baik alfa ataupun beta menghasilkan pentaasetat padanannya. Artinya adalah pada suhu ini yang kita reaksikan itu adalah berupa beta glukosa, maka nanti hasilnya juga berupa hanya beta glukosa saja. Kalau yang kita reaksikan adalah alfa, maka nanti yang kita hasilkan juga alfa glukosa. Lain halnya dengan temperatur yang lebih tinggi. Pada temperatur yang lebih tinggi nanti, hasilnya adalah diperoleh produk campuran, ada alfa dan beta. Kenapa? Suhu yang lebih tinggi berarti nanti sebelum terjadi asilasi, sudah terjadi pengubahan dari alfa ke beta. Sehingga dengan demikian, maka akan terdapat campuran produknya. Dan tentunya adalah dalam posisi beta lebih banyak hasilnya. Setelah di sini terdapat contoh dari reaktan beta deglukopiranosa yang akan direaksikan dengan katalis anhidrida asam asetat dan natrium asetat. Nah, pada reaktan gugus OH akan berubah menjadi gugus CCH3O2 yang merupakan gugus asetil dari reaksi asilasi. Jadi setiap gugus OH akan menjadi gugus asetil.
Dan yang terakhir, CH2OH berarti akan menjadi CH2O2CCH3. Di sini saya terdapat kekeliruan dalam menuliskan produknya, yaitu seharusnya CH2O2CCH3. Saya tertulis O3. Nah, bagaimana penamaan dari produk ini? Nah, di sini dapat kita lihat terdapat 5 gugus asetil yang berarti penta O-asetil. Kemudian nama dari reaktannya beta-D-gluko. Nah, apakah masih piranosa atau yang lainnya? Tentu saja tidak. Di sini C mengikat O dan R. Nah, jadi yang merupakan gugus asetal. Maka dengan demikian namanya akan menjadi piranosida, bukan piranosa lagi. Jadi nama dari produk ini adalah penta-O-asetil beta-D-glukopiranosida. Selanjutnya pembentukan ether. Dimetil sulfat itu adalah ester anorganik dengan gugus pergi yang sangat baik. Ini digunakan untuk membentuk ether metil. Bila monosakarida diolah dengan dimetil sulfat yang lebih dari NaOH, maka semua gugus OH itu akan diubah menjadi metoksil. Jadi, semua gugus OH akan digantikan dengan metoksil. Selanjutnya contoh dari pembentukan ether. Di sini juga masih menggunakan reaktan beta-D-glukopiranosa yang direaksikan dengan dimetil sulfat berlebih dan NaOH sebagai pereaksi atau katalis. Nah, di mana setiap gugus OH dari reaktan pada produk akan menjadi metoksil atau CH3O. Terdapat 5 OH atau 5 gugus OH pada reaktan yang akan berubah menjadi metoksil pada produk. Nah, bagaimana dengan penamaan dari produk ini? Pertama, gugus C1 dipisah. Gugus metoksil pada C1 dipisah dengan nama tersendiri yaitu metil. Kemudian 4 gugus metil lainnya digabungkan menjadi satu menjadi tetraometil. Kemudian digunakan nama dari reaktannya yaitu beta-D-gluko dan piranosanya berubah menjadi piranosida, masih sama seperti sebelumnya karena gugus C mengikat O dan R. Mengapa C1 dipisah sendiri dari keempat gugus metoksil lainnya? Karena C1 ini adalah glikosida. Jadi terpisah. Jadi nama dari produk ini adalah metil tetraometil beta-D-glukopiranosida. Sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya.